Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sekali lagi kami boleh menikmati Tuhan. Tuhan, kami sudah merindukan Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Terus bertalu-talu kami berdoa. Dan biarlah hari ini kami mendengarkan suaramu, isi hatimu. Biarlah Tuhan kami menikmati sorga yang ada di muka bumi ini. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari tetap berdiri, kita angkat Alkitab kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah 10 serial kita berbicara tentang krisis. Dan hari ini saya akan menyampaikan serial yang baru yang saya beri judul Heaven on Earth. Suasana sorga, keadaan sorga di bumi ini. Saudara, di masa pandemi kita sudah berdoa untuk COVID-19 supaya sirna. Tetapi sampai hari ini, saudara, Indonesia justru mengalami kenaikan kemarin yang tertinggi 2.000 lebih. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara, biarlah Tuhan tetap merencanakan yang terbaik bagi kita. Tapi saudara dan saya mesti belajar, kita tidak bisa berharap kepada apa yang ada dalam dunia ini, tapi saudara dan saya mesti berharap hanya kepada Tuhan. Nah, mari kita membuka bersama hari ini saya ingin menyampaikan, saudara, di hari Minggu ini saya ingin menyampaikan bagian yang pertama dari serial Heaven on Earth. Saya beri judul Blueprint daripada sorga di bumi. Mari kita membaca ayat yang ke-9 dari Matius pasal 6. Alkitab menulis begini, kalau sudah ketemu, mari baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10 bersama-sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu dengan pasti bahwa dunia ini akan mengalami banyak penderitaan. Yesus sudah tahu di bumi ini akan banyak mengalami kesulitan. Itu sebabnya dia buat saudara dan saya, dia mengajarkan supaya saudara meminta kepada Bapa, supaya saudara bisa menikmati. Mari katakan bersama saya, menikmati sorga di bumi. Jadi kalau bumi sudah tidak bisa menolong saudara, maka saudara mesti bergantung kepada source atau sumber daripada semua yang ada dalam hidup saudara, yakni berasal dari sorga. Wow. Kalau begitu saya ingin memberikan saudara fondasi terlebih dahulu. Pak, sorga itu apa? Sorga itu adalah tempat di mana Allah kita bertahta. Dan model pemerintahan kita. Saya beritahu model pemerintahan karena memang kerajaan Allah adalah sebuah pemerintahan. Pemerintahan Allah di sorga. Sehingga dengan kata lain memang ada bentuk pemerintahan yaitu kerajaan. Bukan republik, bukan feodal. Tapi bentuk pemerintahannya adalah sebuah kerajaan. So that's why saudara mesti mengerti. Kalau begitu di sana ada kerajaan Pak di sorga. Oh ya. Ada enggak tahtanya? Ada. Itu sebabnya sorga itu ya invisible tapi real yang nyata, ada betul-betul. Oleh karena itu, saudara perhatikan ini, sorga itu so real. Makanya ada buku ditulis Heaven is so real. Tetapi dia invisible, nggak bisa dilihat dengan mata. Tetapi juga tidak intangible, artinya dia tidak bisa dirasakan, dijamah. Nah, oleh karena itu saudara, sekarang kita belajar lebih dalam ya. Alkitab menulis begini, ini doa daripada Tuhan Yesus. Supaya murid-muridnya berdoa. Yesus mengajarkan berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan memang mengajarkan saudara untuk meminta supaya sorga bisa nyata di muka bumi.
Nah, kalau begitu Pak, apa sih Pak kerajaanmu datang, kerajaan Allah? Saudara, kerajaan Allah itu dipakai, istilah ini dipakai untuk orang-orang mengajar orang-orang di luar Yahudi. Karena nama Allah itu begitu sakral bagi dia. Tetapi kalau kerajaan sorga, kata sorga, kerajaan sorga sebenarnya keduanya sama. Itu untuk mengajarkan orang-orang Yahudi. Apa sih Pak sebenarnya adalah sistem pemerintahan Allah yang menguasai, yang memerintah di sorga. Nah saudara, saya ingin supaya saudara mengerti ini. Di sorga itu, kerajaan Allah itu semua kehendak Tuhan terlaksana secara sempurna. Kehendak Tuhan terlaksana secara sempurna. Dan Tuhan ingin supaya saudara, Tuhan Yesus sudah pernah merasakan, karena memang Tuhan Yesus berasal dari sorga. Dan dia sudah menikmati bagaimana seharusnya sebuah kerajaan sorga termanifestasi. Tetapi sayang saudara, sayang. Ya, karena kita melihat di bumi sangat berbeda dengan kenyataan apa yang di sorga. Itu sebabnya karena di sorga itu segala sesuatu dalam keadaan kelimpahan. Di sorga semuanya ditunduk kepada kehendak Tuhan 100%. Dan itu sebabnya Yesus berkata, waktu dia ada di bumi, dia berkata, kamu mesti minta ya, supaya kerajaan sorga bisa nyata di muka bumi. Gimana caranya? Itu sebabnya Allah memperluas dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, 26 sampai 28. Tuhan memutuskan bagaimana supaya kerajaan Allah bisa, kuasa Tuhan, ya, resources yang Tuhan punya bisa termanifestasi kepada setiap manusia di muka bumi. Itu sebabnya Tuhan memperluas pemerintahannya dengan menciptakan bumi dan menempatkan manusia supaya manusia menikmati suasana sorga di muka bumi. Jadi memang Tuhan punya kehendak, dia memang punya rencana. Saudara, supaya saudara ketika Tuhan membuat goncangan di bumi, saudara tidak ikut tergoncang. Supaya ketika Tuhan membuat sesuatu, lagi mengajar manusia di muka bumi, saudara bisa memanfaatkan fasilitas sorga di muka bumi. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya mesti bersuka cita, supaya saudara di tengah pandemi ini, saya pengen sekarang saudara keluar dari krisis sebentar. Dan saya pengen membawa saudara kepada blueprint apa yang sorga sediakan bagi kita. Sekarang pemerintahan Allah, kalau tadi pemerintahan kerajaan sorga hanya di sorga, setelah Tuhan memperluas kerajaannya di muka bumi, maka sekarang pemerintahan kerajaan Allah bukan hanya di sorga, tapi pemerintahan kerajaan Allah sekarang ada di sorga dan di bumi. Berarti dengan kata lain, saudara yang di bumi, saudara punya hak. Saudara punya hak untuk menikmati suasana surga seperti yang Yesus pernah alami. Saudara kan belum pernah ngerasain. Yesus sudah pernah ada di sana dan dia berkata, aku lihat di bumi ini sangat berbeda dengan apa yang di surga. So that's why saya mau kasih blueprint. Dia ingin supaya saudara menikmati fasilitas surga. Tuhan ingin supaya Anda menikmati kuasa yang datang dari surga. Tuhan ingin saudara mengalami kelimpahan yang datang dari surga. Wow. Saudara, saya pengen kita membaca satu ayat yang bagus. Mazmur pasal 24. Ayat ini baru saja kita baca SMA yang beberapa waktu yang lalu. Ayat ini tiba-tiba berbicara kepada saya ketika saya membaca ayat ini. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama yang sudah ketemu. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Wow, keren banget. Jadi Alkitab menulis begini saudara, Tuhan yang empunya bumi. Jadi bumi ini punya Bapak kita. Coba mari bilang sama saya, bumi punya Bapak saya. Saudara, understanding ini yang membuat saya punya keberanian minta tanah.
Saudara mesti berpikir ya, dari mana? Kenapa gereja kita kok tiba-tiba mengalami pelipat gandaan dalam aset tanah-tanah? Understandingnya ini, saya pengen bumi itu punya bapakmu. Kalau bapakmu punya bumi, ya kau punya warisan. Itu sebabnya saudara, waktu saya tahu kebenaran ini, saya langsung bilang, Bapak, aku minta dong bumi. The earth belongs to the Lord. Kepunyaan. Jadi kalau saudara minta sama bapakmu, jangan minta 100 meter, 1000 meter saudara. Minta yang luas, yang menurut saudara impossible. Tapi bagi Tuhan itu bapakmu, minta. Tuhan yang empunya bumi. Kenapa saya tekankan empunya bumi? Sebab saya akan meneruskan ke depan. Mazmur 115, ayat ini juga luar biasa. Mazmur pasal 115. Mari baca bersama dengan saya ayat yang ke-16. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan the heaven belongs to the Lord. Sorga itu punya Tuhan, ya. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Perhatikan yang ini. Pak, bukannya di ayat yang tadi Tuhan yang empunya bumi? Kenapa di sini Tuhan katakan langit kepunyaan Tuhan dan bumi diberikan kepada anak manusia? Perhatikan, lihat saya. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. The heaven belongs to the Lord. Miliknya Tuhan. And heaven and the earth it has been given to the children of man. Jadi kalau begitu, kalau itu bumi punya Bapa, kenapa diberikan kepada manusia? Perhatikan ini. Sebab dia ingin supaya manusia berkuasa. Katakan bersama saya, berkuasa. Dan supaya manusia mengelola bumi. Jadi saya mau beritahu saudara hari ini, dengarkan ini. Ini statement yang saya keluarkan, saya bernubuat supaya Anda bisa mengerti. Bumi ini punyanya Bapak kita. Dan Tuhan pengen dia tidak mau bumi ini kosong dan berantakan. Dia tidak mau ada tanah-tanah yang kosong. Mintalah tanah supaya kau bisa berkuasa. Katakan bersama saya, berkuasa. Dan bukan hanya berkuasa, saudara juga harus mengelola. Itu sebabnya saya baru ngerti hari ini. Dan ke depan saya pengen membawa saudara, dengan pengertian ini saya berdoa, saudara mau minta 1 hektar buat bapakmu sama aja dengan 100 hektar. Sama saja, sebab dia ingin bumi tidak boleh berantakan. Dia ingin manusia yang harus berkuasa. Mari katakan bersama saya, Tuhan memberikan bumi supaya dikelola dan manusia berkuasa. Jadi Tuhan ingin supaya saudara, kalau ada orang-orang punya tanah, ada yang jutaan hektar tapi nggak dikelola, lebih baik diserahkan kepada saudara. Saudara nggak ada yang amin kan? Saya berdoa, saudara manggut-manggut tapi belum ada yang amin. Karena apa? Anda nggak percaya. Sekarang saya mau buka nih understanding ini. Saudara, kalau 100 hektar sudah keluar, sebentar lagi, saya belum minta sih, belum minta. Kenapa? Yang 100 hektar, yang punya tanah gereja aja baru dipagerin 40 hektar. Kita 4,5 hektar ngelola HOB aja belum selesai. Tuhan udah kasih 40 hektar, 10 kalinya. 100 hektar bersama dengan tanah gereja. Sebentar lagi kalau Anda kelola, berkuasa dan Anda kelola, Tuhan berikan ribuan hektar kepada kita. Karena dia ingin supaya Anda berkuasa. Pak, bagaimana caranya? Tuhan membuat sebuah blueprint atau dia pengen membuat sebuah prototipe bagaimana sorga di bumi supaya bisa dilihat. Bapak kita itu Bapak yang baik. Dia selalu menolong saudara dan saya untuk saudara bisa lihat ada contoh yang Bapak sediakan supaya saudara meniru. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15, Tuhan dengan sengaja prepare membuat Taman Eden yang menjadi prototipe atau prototype dari pemerintahan Allah kita di bumi secara nyata. Itu sebabnya ketika dia membuat bumi,
maka dia membuat prototipe supaya saudara dan saya bisa niru. Apa sih Pak yang saya bisa tiru? Prototipe yang ada di Eden. Perhatikan ini. Di Eden itu manusia secara spiritually mendengar suara Tuhan. Dia bisa berjalan mendengar langkah Tuhan. Wow, keren kan? Spiritually, dia pengen Anda menikmati Eden yang pertama. Tapi sayang Eden yang pertama gagal saudara. Tapi saya mau beritahu, pada waktu itu ada 5 hal yang Bapak pengen tunjukkan pada saudara. Secara spiritually. Dia atau secara spiritual, dia ingin supaya saudara itu bisa mendengar suara Tuhan, dekat kembali kepada Tuhan. Itu Eden, sorga di bumi. Yang kedua, mentally. Tuhan pengen supaya ya Adam tuh nggak pernah stres di Taman Eden. Dia pengen juga saudara tidak stres. Saya berdoa supaya tidak ada orang stres yang mendengarkan firman ini. Mentally, nggak ada stres. Lalu kemudian Tuhan juga di dalam Taman Eden, dia pengen juga keluarga tuh rukun. Adam dan Hawa tuh rukun banget saudara. Kapan dia mulai ada pertengkaran? Di luar Eden. So that's why Tuhan ingin supaya sorga di bumi ini, Eden ini adalah prototipe sorga di bumi. Mari katakan bersama saya, Eden adalah prototipe sorga di bumi. Jadi kalau saudara pengen mengalami, saudara mesti kembali suasana Eden. Spiritually, mentally, family. Kemudian bagaimana secara financially? Adam tak pernah kekurangan. Gak peduli ada pandemi, gak peduli ada COVID, mungkin COVID-1, sekarang COVID-19 ya. COVID-1-nya mungkin ada pada waktu dulu di bumi. Tuhan punya tempat yang spesial bagimu. Saya berdoa supaya Anda bisa mengalami. Yang percaya katakan. Tetapi saudara yang kelima, physically. Tuhan juga pengen Adam dan Hawa. Kalau saudara baca ya, saya tidak tahu berapa umur Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa. Nobody knows. Sebab tidak ada sakit penyakit. Kapan ada sakit penyakit? Ketika dia jatuh dalam dosa. Waktu dia jatuh dalam dosa, di situ waktu mulai berjalan. Sebelumnya, kekekalan. Saya tidak tahu berapa lama Adam di Taman Eden, dan saya tidak tahu berapa lama sebelum dia jatuh dalam dosa. Sekarang, kalau begitu, Taman Eden itu diberikan oleh Tuhan. Kenapa semua orang yang tinggal di Taman Eden semua mengalami kelimpahan? Sebab memang Tuhan memberikan buah dan pohon-pohon untuk dimakan manusia buahnya. Dan Tuhan menempatkan ada 2 pohon yang ditaruh di mana mereka tidak boleh mengambil buah daripada 2 pohon itu. Untuk apa? Untuk menguji ketaatan. Perhatikan selalu, di bumi ini sekalipun Anda diberikan otoritas oleh Tuhan untuk berkuasa dan mengelola, tapi Tuhan selalu menguji saudara. Apakah saudara sanggup dan bisa melakukannya? Nah, tetapi ingat, manusia itu punya kehendak bebas. Dia bisa memilih untuk taat dan menikmati Eden. Perhatikan ya, manusia bisa memilih 2 cara. 1, dia punya kehendak bebas, dia taklukkan dirinya untuk mentaati Tuhan sepenuhnya, maka dia menikmati. Katakan bersama saya, menikmati sorga di bumi. Eden itu bisa dinikmati. Tapi dengan kehendak bebas manusia, dia bisa memilih, dia keluar dari Taman Eden, so dia mengalami suasana bumi di bumi. Seperti orang banyak di bumi ini, dia mengalami suasana bumi di bumi. Yang lain kegoncang, dia ikut kegoncang. Yang lain cemas, ikut cemas. Saya berdoa kebenaran ini akan merevolusi saudara. Dan sejak saya berbicara dari tahun 2005, kebenaran ini melekat dalam hidup saya. Dan saya pengen sekarang saudara bukan hanya saya mengalami, bukannya gereja yang mengalami, semua saudara yang mendengarkan kebenaran ini mengalami sorga di bumi. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, setelah dia menempatkan, membuat Taman Eden, maka Tuhan menempatkan manusia. Ada seorang hamba Tuhan namanya Tom Hurley. Dia berkata begini, heaven on earth is our experiencing God in every part of our life and word in every moment. Saudara, sorga di bumi itu sebenarnya adalah satu pengalaman Tuhan dalam segala bagian dalam hidup kita,
Di muka bumi ini setiap season, setiap momen. Saya setuju dengan dia, kenapa? Karena dia punya understanding yang sama seperti apa yang saya ajarkan. So that's why saya ambil kebenaran ini. Saudara, dalam Kejadian pasal 2 tadi, ayat yang ke-15. Tuhan itu menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Kata mengusahakan dalam bahasa aslinya dipakai kata abad. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the Lord our God took the man and placed him in the Garden of Eden to work. Kata work ini destiny atau abad. And watch over it. To work it, mengerjakan taman itu dan memelihara taman itu. Nah, kata asli work, saya pengen lebih dalam bagian ini sebab saya akan menjelaskan, saudara. Kata asli mengusahakan dipakai kata abad. Abad ini tulisannya sebenarnya ada W-nya ya, A-W-B-A-D. Abad. Artinya apa Pak abad itu? Artinya menyembah. Kata abad itu mempunyai arti gini. Kata abad itu mempunyai arti penyembahan, bekerja, mengusahakan, mengelola milik Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam konsep Tuhan yang disebut penyembahan itu adalah relationship between God and the man. Pada saudara dan saya. Jadi Tuhan itu pengen membangun relation, gak ada hubungannya dengan ritual agamawi yang sekarang dibangun oleh manusia. No, never. Saudara, konsepnya itu, penyembahan itu adalah sebuah relation Tuhan dengan manusia supaya dia bisa bekerja dan mengelola taman dan mengusahakan taman. That's all, hanya itu. Jadi konsep awal penyembahan itu supaya manusia bisa menikmati arahan Tuhan seperti Adam menerima arahan Tuhan. Dan menikmati kelimpahan sorga yang sekarang, kalau dulu di sorga itu ya invisible and untouchable. Tidak bisa dijamah, tidak bisa dirasa. Sekarang bisa dirasa. Oleh karena itu saudara, Tuhan ingin supaya saudara menikmati sorga di bumi ini. Saya masuk lebih dalam. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan berkata begini. Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk apa? Ulangi lagi, berkuasa atas bumi dan perhatikan segala yang ada di dalamnya. Apa itu Pak? Ikan. Kenapa saya tulis? Nanti saya akan jelaskan. Burung. Apalagi Pak? Ternak dan binatang-binatang lain. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin supaya saudara memperhatikan isi bumi ini. Dan itu kalau Anda perhatikan akan menjadi bisnis saudara. Saya ulangi. Pada waktu Tuhan menempatkan di Taman Eden, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-12, maka di dalam Taman Eden ada sungai. Yang pertama sungai, Kejadian pasal 2 ayat yang sungai Pison. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-12, Kejadian pasal 2 ayat 12. Saya pengen saudara membaca ayat ini supaya saudara mengerti. Yang pertama ayat 11, yang pertama namanya sungainya namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada garis bawahi. Ternyata di Taman Eden itu ada emas. Dan emas ayat 12, dan emas dari negeri itu baik di sana ada damar bedolah atau resin kalau sekarang, dan batu krisopras. Kalau ini adalah batu-batuan yang mulai dari jade sampai diamond. Jadi gini, di sorga itu setelah manusia ditaruh di Taman Eden, di Taman Eden itu saudara lengkap. Mari katakan bersama saya, lengkap. Terisi semua yang saudara dan saya perlukan untuk saudara kelola atau sekarang istilahnya bisnis. Saya ingin menyampaikan dengan cepat. Saya pengen supaya 5 prinsip ini Anda ketahui dan saya berdoa supaya inilah cara prinsip kerajaan Allah di bumi. Kalau saudara keluar dari prinsip ini, saudara mari bisnismu di muka bumi diredefinisi ulang. Mari saya pengen supaya kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya ingin menyampaikan dengan cepat, ada 5 hal yang harus saudara perhatikan kalau Anda pengen menikmati sorga di bumi. Bisnis, cara bisnis kerajaan. Pengelolaan itu buat Tuhan itu bisnis. Kalau Yohanes pasal yang ke-20
Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 28 sekarang Kejadian pasal 1, mari baca. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Wow. Jadi kalau dalam bahasa Inggris saudara ada 5 tahapan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 khususnya. Ini adalah prinsip daripada bisnis dalam kerajaan Allah. Pak, prinsipnya apa nomor 1? Be fruitful. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Saudara, bahasa yang tepat sebenarnya adalah be fruitful. Bukan hanya beranak. Tetapi sebenarnya adalah saudara dan saya harus berbuah. Buah itu apa Pak? Saudara menemukan produk atau jasa. Apa yang akan saudara kelola dengan cara menemukan persoalan yang ada lalu belajar memberi solusi. Pak, maksudnya apa? Begini, saudara ditaruh Tuhan di muka bumi dan di bumi ini banyak persoalan. Tuhan taruh sengaja kekayaannya itu ada di muka bumi. Dan Tuhan ingin supaya saudara memilih salah satu produk atau jasa sebagai solusi dari persoalan yang ada di muka bumi ini. Dan di dalam setiap persoalan, saya memberi contoh ya. Contoh. Tadi saudara lihat ya, di Taman Eden itu ada bisnis apa saja. Saya mulai dari yang pertama. Air di sungai. Tadi saudara lihat kan, sungai ada airnya. Air di sungai, Tuhan pengen sebenarnya orang butuh minum. Tapi kalau minum dari sungai, mencret. Jadi orang harus punya solusi. Jadi gimana caranya ngemas air dari sungai ini dan dijadikan menjadi air minum. Dan itu sebabnya sekarang ada bisnis air minum dan kaya raya. Golden Mississippi itu, saudara tahun 80-an diketawain orang. Bisnis kok air? Pada waktu itu saudara tahu nggak bisnisnya tuh? Coca-Cola. Apa itu? Sprite, kalau saudara masih ingat, 7-Up. Tapi sekarang saudara, mana ada orang yang minum kayak begitu. Jadi setiap kali ada disediakan Tuhan, lalu kemudian apa yang menjadi kebutuhan manusia, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Saudara memberi solusi ketika Anda memberi solusi dari setiap persoalan, itu adalah sebenarnya adalah buah atau produk atau jasa yang akan menjadi benih bisnis kerajaan Allah. Saya ulangi, di dalam setiap solusi yang kita berikan, disitulah buah yang ditunggu oleh semua manusia di muka bumi. Saya mau kasih lagi, di situ ada apa? Air, oke? Air bersih. Lalu Tuhan berkata, di situ aku taruh tanaman, oke? Tanaman. Makanya saudara itu tanaman di Taman Eden. Saudara kalau tanaman itu liar, maka tidak ada yang bisa makan. Saudara mesti merawatnya. Makanya saudara kita punya bisnis sayuran. Bisnis kerajaan ini. Saya sebut sebagai social enterprise. Kita pengen menolong orang miskin, tapi kita pengen kelola sedemikian rupa supaya bisa memberkati banyak orang. Sekarang apalagi Pak bisnis yang bagus di Taman Eden yang dulu ada. Air tadi udah ya, sayur dan buah. Saudara kalau kau kelola sayur dan buah di Taman Eden itu melimpah. Memang nggak mudah. Tapi saudara back to the nature. Sekarang kenapa banyak orang pengen sehat? Karena dunia sudah terkontaminasi. Sekarang bisnis yang menuju sehat sekarang mahal. Jadi semua yang saudara memberi solusi dari setiap persoalan yang ada dalam dunia itu menjadi bisnismu. So that's why you have to think, what should I do? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang aku bisa memberi solusi dari setiap persoalan yang dihadapi manusia? Sekarang kenapa saya perintahkan HOB bikin sayur sehat ya? Kamu buat buah yang sehat. Ya, kamu buat protein yang sehat, sumber ikan yang sehat. Kenapa? Karena Tuhan tadi saudara perhatikan, air, sayur, kamu berkuasa atas ikan-ikan. Kenapa kamu nggak bikin ikan coba? Yang punya tanah di Panimbang, yang punya tanah di 100 hektar, kembangkan perikanan. Ikan, burung, terserah saudara, ayam termasuk burung ya, unggas. Kemudian ternak, kambing, sapi. Kemarin
Saya ditunjukkan ada peternakan sapi lebih dari 1.500 di Pandeglang, saudara. 1.500. Saya bilang, waduh kenapa enggak HOB yang bangun ya? Kenapa enggak saudara yang mendengarkan kebenaran ini? Bikin peternakan, bikin perikanan. Why not? Kenapa tidak? Karena Tuhan yang empunya kok. Kecuali itu, di sana saudara ada tambang emas. Emas tapi di dalam. Tapi ini emas benaran ya. Bukan emas Jawa, emas Wiryo, emas Joko. Tapi emas tidak mudah didapatnya. Kalau emas bisa didapat kayak lempung, kayak tanah, dia mudah dan murah. Emas harus digali untuk bisa menjadi kebutuhan manusia, ditaruh di cincin, ditaruh di anting, ditaruh di gelang. Untuk apa saudara? Untuk kebutuhan manusia lagi. Jadi semua sebenarnya produk dan jasa adalah buah yang saudara dan saya ditunggu oleh orang atau manusia yang ada di bumi ini. Dan kalau Anda kerjakan itu menjadi sebuah bisnis. Damar bedolah, apa itu Pak? Itu dari sekarang diolah menjadi resin. Saudara, semua produk tenner, semua produk politur itu semua dari damar bedolah. Lalu kemudian pertambangan, batu-batuan, krisopras, batu marmer, bahkan saudara, waktu saya melihat ya dari jade, dari ruby yang merah, kemudian fluorite yang agak orange, yang biru itu sapir, itu banyaknya bukan main. Yang saya tahu tuh ya, yang terakhir diamond. Dari mana Bapak bisa tahu? Dari kekerasannya, mahal, makin keras makin mahal. Nah saudara, itu sebenarnya adalah bisnis yang Tuhan taruh di Taman Eden. Dan karena Eden sekarang sudah meluas di seluruh dunia, sekarang saudara perhatikan ada banyak persoalan yang saudara bisa selesaikan. Contoh ya, saya kasih contoh. McDonald ini adalah bisnis yang memberikan solusi. Biasanya orang duduk di restoran berjam-jam, dia memberi solusi orang yang pengen cepat saji, bisa diangkut. Dia jadi bisnis baru. Anda perhatikan semua yang memberikan solusi, misalnya contoh Pak Riko, dia lihat orang setiap kali mau kawinan, pengen acara, dia perlu tenda dan harus dibongkar. Kalau bikin rumah tahunan dan harus dibongkar, dia bikin ide, bikin tenda yang besar raksasa. Sekarang menjadi bisnis. Tokopedia, tadi cuma nolongin orang untuk jualan, sekarang bisa jadi bisnis. Kitabisa.com, benih.com, dia cuma pengen nolongin orang, bisa. Gojek, dia cuma pengen bikin platform nolongin orang supaya bisa memberikan lapangan pekerjaan. Sekarang more than 2 millions. Lebih dari 2 juta orang bekerja. Coba saudara berpikir sedemikian rupa supaya saudara bisa menjadi solusi dari dunia ini. Dan itulah sorga di bumi yang Tuhan sediakan. Tuhan bisa memberikan kepadamu hikmat, kepandaian, kecerdasan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga saudara bisa mengalami sorga di bumi. Seorang hamba Tuhan, teman saya namanya Ade Salat. Oh iya, satu. Di dalam buah itu adalah solusi yang kita berikan. Dan disitulah terletak masa depan kita. Sandi Adelaja dia berkata, a value added life, hidup yang ditambahkan nilai dalam hidup kita tuh, is a fruitful life. Jadi saudara dari tahun ke tahun saudara mesti menghasilkan buah yang lebih daripada waktu yang lalu. Selalu perhatikan ya, apakah saudara hari ini menghasilkan buah lebih baik daripada tahun lalu? Kalau tidak, mari kita hari ini belajar blueprint daripada surga di bumi. Itu yang pertama, be fruitful. Katakan bersama saya, be fruitful. Sekarang yang kedua, multiply. Pak, kenapa ini pertama, temukan produk atau jasa. Kalau Anda para businessman. Kalau saudara pelayanan apa yang akan saudara kerjakan? Sama, semua sama. Ini bisnis kerajaan. Baik pilar spiritual, baik pilar family, baik education. Semua saudara yang melayani Tuhan. Yang ada di pilar bisnis, saudara mesti mengikuti role yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah multiply. Multiply itu artinya gini, kalau saudara sudah temukan produknya, apa yang harus saya lakukan, dan sudah berhasil, maka saudara harus belajar melipat gandakannya menjadi jumlah yang lebih besar. Nah kenapa? Tapi kalau belum berhasil, tunggu.
Thomas Alva Edison dia nunggu lama sampai dia berhasil. Setelah berhasil, lipat gandakan. Nah saudara, kenapa sih Pak harus dilipat gandakan? Supaya saudara bisa memberkati lebih banyak lagi. Ingat ya, fokus daripada bisnis kerajaan adalah selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara selalu memikirkan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka saudara adalah orang yang ada di dalam bisnis kerajaan surga. Nah, saya memberikan contoh. Pada waktu awal gereja kita cuma satu di sini. Setelah kita bisa buka, kita bisa menata gereja, kita buka lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-10. Itu gereja kita sekarang ada banyak sekali. Itu caranya, multiply. Ministry kita, HOB, itu tadinya saudara, dimulai dengan organik, mencangkul. Pada waktu dia mencangkul, hujan lebat, sayurnya lenyap, mereka nangis nggak bisa jualan. Kita berpikir, cari lagi, think, berpikir dalam. Kita menemukan dan akhirnya kita putuskan membuat hidroponik dan aquaponik. Hidroponik kita bikin satu greenhouse, memberi makan cukup untuk jemaat kita karena belum banyak yang sadar kesehatan. Lalu setelah kita berhasil, kita multiplikasi lebih besar lagi 4 greenhouse. Dan setelah 4 greenhouse, sekarang kita melayani semua jemaat dan saudara semua sudah sadar sekarang, apalagi dengan saudara perlu imun, perlu makan sayur dan buah, maka saudara perlu berkembang. Makanya saudara, sekarang kita setelah ketemu caranya, maka kita multiplikasikan menjadi greenhouse yang lebih besar dan sekarang kita bangun greenhouse raksasa. Sebentar lagi greenhouse raksasa ini akan selesai dan sebentar lagi Anda akan tahu bahwa greenhouse ini akan berkembang dengan luar biasa dan bisa melayani bukan hanya jemaat, bukan hanya gereja, tetapi juga gereja-gereja yang ada di kota kita dan bukan hanya gereja-gereja yang ada di kota kita, sekarang masyarakat. Karena apa? Kapasitas greenhouse kita sudah semakin besar. Mari kita lihat video yang satu ini. Inilah House of Bread. Apa yang kita lihat di HOB sekarang ini bukan terjadi begitu saja. Di baliknya ada perjuangan, kerja keras, dan tentu saja kepercayaan dari Tuhan. Di awal pelaksanaan pertanian, HOB hanya menggunakan sistem pertanian hidroponik yang kecil dan sederhana, sampai kemudian mulai membangun greenhouse yang pertama. Seiring dengan kebutuhan yang semakin besar, HOB kembali membangun 4 unit greenhouse yang artinya hasil dan kualitas produksi tanaman dapat lebih meningkat. Di tahun berikutnya, HOB membangun greenhouse 8 dan 9, sampai pada akhirnya membangun greenhouse 6 dan 7 dalam ukuran raksasa. Pencapaian ini menjadi pembuktian akan janji Tuhan. Barang siapa setia dan cakap mengerjakan apa yang ada padanya, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya kepercayaan yang jauh lebih besar. Sehingga apa yang awalnya kecil dan sedikit saja dapat Tuhan multiplikasikan menjadi berlipat kali banyaknya. Mari setiap kita kiranya dapat menjadi pengelola yang baik yang Tuhan bisa percaya. Tuhan Yesus memberkati. Ada seorang hamba Tuhan namanya Bidemi Mark Mordi, dia berkata begini. To truly increase and multiply, you need to recognize, develop, and deploy your gift. Saudara, untuk saudara bisa maksimal dalam memultiplikasikan atau menaikkan produk atau jasa yang saudara miliki, saudara perlu mengenali apa itu. You have to develop, recognize your gift. Anda mesti kenali apa itu karunia yang saudara miliki, develop, kembangkan karunia yang saudara miliki, dan setelah itu bagikan semakin besar. Kalau saudara mengerjakan itu, maka akan menjadi cara sorga bekerja. Yang kedua, saya baru bicara blueprint ini ya. Tahap pertama, saya akan pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti. Yang ketiga, yang pertama tadi, be fruitful. Saudara harus menemukan produk dan jasa yang saudara harus kembangkan. Yang kedua, saudara mesti harus multiply, memperluas, membuat lebih banyak, supaya orang yang saudara layani lebih banyak. Sekarang yang ketiga, replenish.
Replenish the earth atau fill the earth ini berbicara tentang distribution. Pak, ini berbicara apa? Distribusi. Kalau saudara sudah memproduksi, kemudian saudara sudah memultiplikasi, jangan cepet-cepet, kan kebanyakan ya, cepet-cepet. Kebanyakan itu orang tuh cepet-cepet pengen langsung harganya dinaikin. Please, saudara ikuti tahapan. Ada HOB datang kepada saya, tim HOB. Dia bilang begini, Pak, sayur ini Pak, kalau saya kemas kayak begini, beratnya sama dengan yang ada di HOB 250, tapi harganya ini 36,800. Terus dia bilang gini, Pak, kenapa sih nggak dibikin yang sama harganya? Saya bilang sabar. Kapan kita dapat untung? Oh, untung kita udah untung. Kenapa? Jemaat sehat itu untung buat saya. Orang lain nggak lihat untung, kalau saya untung itu untung. Semua jemaat jadi sehat, pendeta-pendeta sehat, gereja-gereja di kota kita sehat, itu untung kita. Tapi seorang bisnismen dia datang kepada saya, Bapak itu aneh, katanya bisnis, katanya dikelola secara bisnis, mau naikin aja nggak boleh kata Bapak. Sabar, sabar ya, sabar. Karena kita harus, nanti saudara akan ngerti, kenapa saya lakukan itu. Karena tahapannya saudara baru tahapan multiply. Sekarang kita baru mengembangkan yang ketiga namanya replenish the earth. Sekarang kita mulai mengembangkan bagaimana mulai membangun HOB Mart. Dulu sehari cuman Sabtu Minggu kalau saudara masih ingat. Sekarang HOB Mart setiap hari buka. Membangun HOB Apps. Semua orang di kota ini bisa beli sayur. Kemudian lewat WA. Dan kemudian mereka bisa beli dan diantar. Sekarang saudara membangun dengan reseller. Dan gereja-gereja lain sekarang mengangkat tangannya dan berkata, boleh nggak jadi reseller? Saya bilang boleh, hubungi Ibu Nancy, hubungi. Supaya mereka bisa mengembang, bisa memberkati semakin banyak orang. Itu adalah keuntungan kita. Keuntungan kita apa? Anak-anak Tuhan sehat di kota kita. Sekarang reseller sampai ke Cikarang, ke Bekasi. Sebentar lagi bisa sampai Serang, sampai ke Cilegon. Oh, why not? Saudara mesti menjual ke tempat yang panas, karena orang-orang yang tempat panas, dia tidak bisa membangun sayur sehat yang bagus, kecuali punya teknologi. Nah sekarang saudara, sudah waktunya, sekarang sudah kita kembangin menjadi besar, dan greenhouse kita akan kita bangun lagi, sebentar lagi jadi di bulan Agustus, greenhouse raksasa. Satu greenhouse 37.000 tanaman sayur, satu greenhouse. Wah, ini prinsipnya. Kalau saudara kerjakan prinsip ini, semua ministry kita mulai dari gereja. Lalu kita ministry kita misalnya kesehatan. Kita mulai dari Baksos kalau saudara ingat. Baksos naik ke klinik. Klinik bangun lagi klinik berikutnya. Setelah klinik kita punya banyak, kemudian kita mulai masuk ke Riz Hospital. Riz Hospital sebentar lagi akan mengembang lagi, naik lantai 4, lantai 5. Dan tidak mungkin berhenti di situ. Sebentar lagi pasti ada Riz Hospital yang kedua. Why? Karena memang syaratnya kalau bukan supaya kita bisa dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, no. Keuntungan kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan berkenan kalau Anda memikirkan dirimu sendiri, maka banyak orang yang sering mulai pusing dengan bisnisnya di masa pandemi. Think what God is thinking about others. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang orang lain. Dan hidupmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Pak, kalau itu bisnis saya sendiri, apakah saya mesti mengikuti bisnis kerajaan Allah? Saudara, begini aja. Saudara mau nggak hidup tidak tergoncang di saat tergoncang banyak orang? Kalau kamu mau mengalami surga di bumi, bisnismu harus mengikuti pola yang bisnis surga punya. Surga beritahu, Tuhan berkata, jangan terus naikin harga. Pak Coy, berapa duit nih Pak Coy? Kecil. Pak Coy 250. Harganya 38.800. Saudara Pak Coy, kita baby tapi gede, montok. Segar. Lalu kemudian ada orang HOB tanya, Pak ini waktunya naikin. Sabar.
Kapan Pak? Sabar. Sekarang saudara, bahkan nanti bulan September atau Oktober, kalau jemaat sudah, gereja sudah, kita mulai expand membuat lagi greenhouse yang lebih besar. Karena sudah mulai, Lotte sudah meminta untuk kita mulai menaruh barang di sana. Dan apa saja yang diproduksi, fresh, bagus, standar sekarang komersial, tapi hatinya pelayanan. Sebentar lagi Lotte masuk, sudah lihat HOB. Wow, HOB tadinya di gereja. Iya, gereja sekarang pergi ke masyarakat, ke marketplace. Saya tanya saudara, bisakah bisnis saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang? Jawabnya, bisa. Bisakah bisnis saudara tidak tergoncang di masa pandemi? Bisa. Ikuti cara pola yang Alkitab tulis. Replenish. Jangan cepat-cepat saudara naikin harga, jebret. Sabar. Dan sebentar saya sudah bilang anak-anak saya di Malang, WTC Malang, saya bilang begini, kamu mesti bikin, kalau di Malang, nggak perlu pendingin, nggak perlu didingin, nggak perlu blower, udah itu memang anugerah. Sebentar lagi kita bikin House of Bread di Malang, greenhouse besar, kita suplai ke hotel-hotel untuk Surabaya dan sekitarnya, tapi murah produksinya. Kenapa? Tinggal multiplikasi. Dan anak-anak saya di Malang, nanti kita bikin HOB Pak. Iya, segera. Pumpung kamu belum ada kebaktian, nggak ada kerjaan sekarang kamu. Mereka langsung mulai mempersiapkan. Nggak sadar. Tapi Tuhan mau supaya saudara berkembang. Yang keempat, syabdu. Oh, memenuhi bumi arti memenuhi bumi itu artinya saudara membangun jalur distribusi yang memungkinkan untuk bisa memasarkan dalam jumlah banyak. Kalau saya pakai bahasa, memenuhi bumi itu artinya membangun jalur distribusi supaya saudara bisa memberkati orang lebih banyak dengan produk yang saudara miliki. Dan yang keempat adalah syabdu. Syabdu artinya menguasai pasar. Saudara saya bilang sama orang HOB, kamu kecil aja pertama. Sedang lama-lama meningkat, bertumbuh menjadi besar dan menjadi sangat besar. One day Jabodetabek akan kenal HOB Ministry. Bisakah itu terjadi? Bisa. Saudara, tapi ini prinsip daripada bisnis dalam kerajaan Allah. Nah, kalau pasar sudah dikuasai oleh produk yang saudara berikan dan harga bisa saudara pelan-pelan saudara adjust sesuai dengan pertimbangan yang ada di pasar. Tetapi dengarkan baik-baik. Saya mau menyampaikan ada 3 hal yang penting Anda mengerti. Ketika Anda menguasai pasar bukan untuk membunuh orang lain. Perhatikan ini. Sabdu menguasai pasar kalau orang bisnis menguasai pasar untuk membunuh bisnis orang lain. Saudara jangan punya hati seperti itu. Kalau saudara, Tuhan mau gini. Kalau saudara sudah menguasai pasar dan leading in the marketplace, jangan pernah keluar dari visi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Perhatikan. Tuhan mau supaya saudara menjadi besar, supaya saudara bisa memberkati dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kenapa Pak nggak boleh keluar dari visi? Karena kalau saudara keluar dari visi kerajaan, Tuhan bilang ini, ini bukan metode kerajaan surga, ini metode yang lain ini. Dan Tuhan mengenali itu. Dan kita hidup, ingat perhatikan, kita hidup bukan untuk mencari uang, gak pernah Alkitab tulis, kita hidup untuk mencari uang, no. Tuhan berkata kita hidup supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya beritahu, semakin besar kenapa, saudara saya nanti satu hari media akan membuat tanah gereja, tanah milik Tuhan yang ada di Panimbang 100 hektar jemaat sebagian, pengerja sebagian, yang punya gereja ada 40 hektar. Sekarang lagi dipagerin saudara. Sekarang kita 4,5 hektar saja kita udah bisa influence kota dengan sayur. Sebentar lagi di sana kita akan influence kota dengan buah. Influence kita dengan protein. Wah saya nggak tahu lah ke depan. Tapi ingat kalau sudah besar, kamu harus tidak boleh keluar dari visi. Dan ini endingnya.
gunakan setiap berkat yang Tuhan berikan harus dipakai untuk memenangkan jiwa. Sehingga semakin banyak orang bisa dijangkau, semakin orang diberkati, dan tujuan goal akhirnya kita bawa orang masuk di dalam kerajaan surga. Yang ngerti katakan, ada seorang hamba Tuhan namanya Mark Batterson. Dia berkata, God bless us more so that we can more of blessing to others. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang besar supaya kita bisa memberkati orang lain dengan jumlah yang lebih besar atau lebih luas lagi. Seorang hamba Tuhan namanya B.T. Washington, dia berkata begini, those who are happiest are those who do the most for others. Orang yang sangat berbahagia adalah orang-orang yang sebenarnya menjadi berkat atau bekerja bagi kebahagiaan orang lain yang lebih banyak. Saya berdoa saudara, yang terakhir, bagian yang kelima, have a dominion. Bagian yang kelima, Tuhan berkata kalau kamu sudah punya produk, kamu multiplikasikan. Setelah kamu multiplikasikan, bangun jalur distribusinya. Supaya memberkati semakin banyak, supaya orang lain menikmati lebih besar. Dan yang kelima, have dominion. Tahap di mana kita menguasai bumi yang diserahkan. Ingat kembali lagi, dengan bisnis kerajaan surga, saudara melihat bahwa Tuhan ingin saudara menguasai untuk dijadikan berkat untuk semakin banyak orang bisa melihat Tuhan. Doa saya, semua ministry yang dibangun, baik pilar sosial, baik pilar spiritual, baik pilar family, baik pilar education, pilar business, art and entertain, dan juga pilar-pilar yang lain. Saya berdoa supaya saudara mengerjakannya untuk memenangkan jiwa semakin besar dan makin banyak orang dibawa pulang ke dalam kerajaannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari panggil Yesus. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Panggil Yesus, 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 Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Siapkan roti dan anggur. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Sharabaralaba shandarala marala maralabo shididididaralaba shandaralabo. Haleluya. Rikanarala mayaso.
Mari saya mau berdoa buat saudara yang mengalami goncangan di tengah masa pandemi ini. Angkat tanganmu dan minta supaya kau menikmati. Minta ditaruh Tuhan kembali di Taman Eden, sorga nyata di bumi. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku minta kau jamah mereka satu persatu, Tuhan. Yes, yes Lord, jamah. Oh Syakandar, mereka akan menjadi hamba-hambamu, memperluas kerajaanmu, memperluas bisnis kerajaanmu di muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam Yohanes pasal 15 Yesus pernah berkata, akulah pokok anggur dan Bapakku pengusaha. Jadi dia selalu berpikir bisnis kerajaan itu bisa diterapkan di muka bumi, supaya saudara bisa menikmati sorga di muka bumi. Oh Shandaralaba. Ikuti 5 tahap. Saudara akan lihat, sekalipun bumi bergoncang, hidupmu tidak akan pernah tergoncang. Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Kami datang kepadamu ya Bapa, sebab firman-Mu berkata dengan jelas hari ini bahwa Engkaulah Bapa kami. Yes. Oleh karena Engkau Bapa kami berhak menerima warisan apa yang Bapa sediakan buat kami. Terima kasih buat bumi yang Kau berikan buat kami Tuhan. Aku mau berdoa pagi ini buat setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Ajari kami tetap percaya kepadamu, berharap dan senantiasa memandang Engkau. Sebab Bapa selalu punya rencana yang baik. Firman Tuhan tidak pernah menuliskan rencana yang buruk buat kami. Kami percaya apapun yang kami alami semua ada dalam kontrol Tuhan. Karena itu pagi ini biar kami bersaat, kami berseru buat anak-anak-Mu yang hadir berdoa bersama-sama Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap rumah tangga demi rumah tangga Kau berkati Tuhan. Kalau mereka yang sedang mengalami sakit, hari ini Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Tuhan. Kalau mereka yang sedang mengalami kekurangan, biar kami berseru Tuhan. Sebab setiap kami bekerja, setiap kami itu adalah bentuk penyembahan kami. Ajari kami menemukan apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini supaya semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang anak-anak-Mu alami, baik itu buat sekolah anak, baik itu buat usaha yang baru, baik itu buat bisnis yang baru, biar Tuhan yang campur tangan. Sebab Bapa yang punya bumi ini dan Bapa yang akan membuat kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Ajari kami mengenal Engkau. Ajari kami mengalami keintiman dengan mengenal Engkau, sehingga jalan-jalan kami di bumi ini tidak salah. Sebab bumi ini Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan terlambat buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa buat pemerintahan dan bangsa kami. Kami berdoa Engkau memberkati, berikan hikmat kepada presiden dan setiap jajarannya. Berikan hikmat dan pengurapan-Mu buat setiap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif Tuhan. Aku berdoa Indonesia baru yang kami doakan, kami akan lihat. Aku berdoa biar Indonesia boleh melewati kuartal kedua ini dengan baik ya Tuhan. Tangan-Mu memegang dan mencengkram Tuhan. Aku berdoa biar ekonomi bergerak, sistem pertahanan keamanan dengan luar biasa terjaga Tuhan. Semuanya dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati tetangga kami, sekitar kami, lingkungan kami, berkati Tuhan. Berikan keamanan, berikan damai sejahtera. Ketika kami diberkati, kami juga bisa memberkati sekitar kami. Dan kami tahu kesejahteraan akan mengalir di setiap kota di mana kami berada. Oleh karena ada anak-anak-Mu yang jadi pemilik bumi ini, Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, katakan, bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat tetap dua tanganmu di atas. Kau lihat anak-anakmu Tuhan yang sakit hari ini, biarlah Engkau sembuhkan. Lewat perjamuan kudus yang kami lakukan setiap minggu, sakit COVID Engkau sembuhkan, sakit kanker Engkau sembuhkan, sakit tumor Engkau sembuhkan. Tuhan, sakit apapun dalam tubuh mereka hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Sebentar pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam aktivitasmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Thank you for joining us online. Kami berdoa firman Tuhan yang baru saja saudara dengar bisa menjadi kekuatan, pengharapan, dan inspirasi baru bagi saudara dan keluarga. Saya dan seluruh tim dari GBI WTC ingin menyambut saudara yang baru bergabung dalam online service di GBI WTC. Welcome. Kami sangat senang dengan kehadiran saudara dan kami rindu mengenal saudara dan menjadi partner saudara dalam perjalanan saudara di dalam Kristus. Please contact us melalui sosial media kami atau klik link di kotak deskripsi. Dengan senang hati kami akan melayani saudara. Welcome to our family. Kami juga rindu mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kirimkan cerita saudara ke email gbiwtcserpong.church@gmail.com. Saudara bisa mengakses semua kebutuhan Sunday Service baik umum, kids, dan next gen di YouTube channel GBI WTC. May His favor be upon us. Have a blessed week and God bless you.